warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ruang Karya Guru Kecamatan Ngabla. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, dan pembelajaran yang ke-1. 1. Dengan memperagakan iklan elektronik, siswa dapat menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan tersebut dengan benar. 2. Dengan membuat karya poster, siswa dapat mengidentifikasikan dan menjelaskan organ pencernaan manusia beserta fungsinya dengan benar. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Nah, gambar tersebut adalah gambar seorang anak yang sedang jajan makanan berupa sosis bakar. Anak tersebut memuntahkan makanan tersebut. Anak-anak, apakah jajanan yang dibeli anak tersebut menurut kalian sehat? Nah, jajanan yang dibeli anak tersebut bukan termasuk makanan yang sehat. Karena sosis bakar adalah makanan yang cepat saji dan juga banyak kandungan bahan pengawet. Kemudian, apa yang terjadi jika kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, kita baca teks percakapan berikut ini. Pagi itu, Siti, Lani, dan teman-temannya berbincang-bincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Lani, aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Siti menjawab, iya, aku juga masih ingat. Betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Dayu berkata, kalau aku pernah merasakan sakit gigi. Wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Siti menjawab lagi, betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita. Siti menjawab lagi, betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah, dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya, makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Lani berkata, kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Dayu lalu berkata, menarik sekali ya perjalanan makanan ini. Lani berkata lagi, jangan lupa saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat-zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Siti kemudian berkata, mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih,
serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Dari teks percakapan di atas, Siti ingat bahwa di televisi ada beberapa iklan yang mempromosikan macam-macam obat. Nah, iklan di televisi merupakan salah satu contoh iklan media elektronik. Anak-anak, kita ingat kembali pembelajaran yang telah lalu tentang jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Ada 4 jenis iklan berdasarkan medianya. Yang pertama, iklan media cetak. Jenis iklan ini sering kita jumpai di berbagai media cetak seperti koran, majalah, tabloid, buletin, dan sebagainya. Jenis iklan yang kedua adalah iklan elektronik. Iklan elektronik bisa kita jumpai di alat elektronik seperti TV dan radio. Kemudian jenis iklan yang ketiga adalah iklan internet. Iklan internet bisa kita temui di blog, website, sosial media, mesin pencari, dan sebagainya. Dan jenis iklan berdasarkan medianya yang keempat adalah iklan luar ruangan. Yang termasuk contoh iklan luar ruangan misalnya yaitu iklan spanduk, iklan papan billboard, dan sebagainya. Nah, anak-anak, Bu Guru akan memberikan salah satu contoh iklan di televisi yang mempromosikan barang tentang obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Sekarang, coba anak-anak perhatikan. Aduh, makan gak bener, bikin perut gak bener. Gak bawa PSP, iya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar, bagi beli. Perut nggak bener, pilih yang bener, PSP. Nah, kalimat iklan pil sakit perut atau PSP tadi dapat kita tuliskan dengan percakapan sebagai berikut. Nah, percakapan antara laki-laki 1, perempuan 1, laki-laki 2, dan narator. Sekarang tugas yang pertama adalah coba kalian buka buku siswa halaman 85. Pertanyaannya ada dari buku siswa halaman 85. Yang pertama, jelaskan isi dari iklan tersebut. Kemudian yang kedua, sebutkan keunggulan yang terdapat dalam produk iklan. Anak-anak, salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Masih ingatkah kamu pembelajaran mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan makanan pada manusia dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Sekarang tugas kalian yang kedua, buatlah diagram sistem pencernaan beserta nama dan fungsi-fungsi tiap-tiap organ di dalamnya. Nah, sebagai contoh, perhatikan anak-anak, kalian buat diagram sistem pencernaan tersebut di dalam kertas A4 atau A3. Jangan lupa tulis nama dan fungsi tiap-tiap organ di dalamnya. Mulut fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil. Sedangkan kerongkongan fungsinya memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Sedangkan lambung fungsinya adalah untuk memecahkan makanan dan mencampurnya dengan lambung fungsinya adalah untuk memecah makanan
dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Untuk usus halus, fungsinya adalah menyerap nutrisi yang ada di dalam makanan atau menyerap sari-sari makanan. Sedangkan untuk usus besar, fungsinya adalah untuk menyerap air dari feses. Dan terakhir, anus, fungsinya mengeluarkan feses. Anak-anak, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan Bu Guru hari ini. Jangan lupa anak-anak, tulis nama kalian dan asal sekolah kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.